Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, hari ini kita akan buat kolak pisang kolang-kaling. Totalnya ada 150 porsi. Pertama ini saya pakai kolang-kaling total ada 3 kg. Saya rebus dulu sampai mendidih. Setelah mendidih baru saya akan buang airnya. Saya akan rebus lagi dengan air yang baru supaya menghilangkan lendir-lendir dari kolang-kalingnya dan juga supaya nggak bau anyir gitu kolang-kalingnya. Tambahkan pandan dan daun jeruk untuk aromatiknya. Tunggu sampai mendidih atau sampai kolang-kalingnya empuk. Setelah ini baru kalian buang air panasnya. Kalian bisa rendam di air yang dingin supaya dia nggak terlalu lembek gitu. Nah, untuk pisangnya ini untuk 150 porsi saya pakai 10 sisir, karena satu sisirnya itu saya hitung sekitar ada 16 sampai 17. Ini saya akan kukus sampai matang sekitar 10 sampai 15 menit tergantung kematangan pisangnya ya. Nah, untuk kuahnya kita pakai tindol yang ukuran 300 ml yang kecil itu. Butuh kuahnya 150 ml per cup, jadi tinggal kalikan aja. Totalnya ada 22,5 liter cairannya kuah ya. Jadi santannya nanti saya pakai 12 liter, kemudian airnya itu saya pakai 11 liter, jadi totalnya ada 23 liter. Itu perlu diperhatikan supaya nggak salah nanti, supaya nggak kurang maksudnya. Nah, untuk santannya ini 12 liter santan kental itu saya ambil dari 12 butir kelapa yang ukuran sedang. Kalau misalnya ditimbang itu sekitar 300 sampai 350 gram satu kelapanya. Kalau misalnya kalian dapat kelapa yang besar ya kalian butuh cuma 6 sampai 7 kelapa aja. Tinggal kita rebus, tambahkan daun pandan dan sedikit garam. Ini diaduk sesekali aja sampai mendidih. Ini saya tambahkan garam ya. Diaduk sesekali sampai mendidih supaya nggak pecah santannya. Jadi harus diaduk-aduk gitu. Kalau udah mendidih itu kalian matikan. Nah, tipsnya kalau api udah mati itu baru kalian aduk-aduk terus secara konsisten kurang lebih sekitar 2 menit supaya nanti santannya itu bisa kental dan nggak pecah gitu. Diaduk setelah dimatikan, diaduk sekitar 2 menit secara konsisten seperti ini sampai suhu panasnya itu menurun. Ini dalam kondisi apinya udah dimatikan ya. Nah, jadinya bakal seperti ini. Santannya itu cakep banget dan nggak pecah. Next, kita siapkan di sini sisa airnya tadi ya. Yang kita butuhkan ada 11 liter air. Kemudian saya tambahkan 1 kg gula pasir. Saya campur dengan gula aren. Gula arennya saya pakai sekitar 2,5 kilo. Kalau misalnya kurang tinggal kalian cek aja. Kalau misalnya kurang manis ya tinggal tambahkan gula lagi atau tambahkan aren lagi gitu. Kemudian saya tambahkan daun pandan dan juga garam. Ini kita akan masak sampai kuah gulanya ini mendidih. Kalau udah mendidih baru nanti saya masukkan itu santan kentalnya. Jadi santan kental itu saya buat malam. Kebetulan ini pesanannya tuh supaya saya nggak keburu-buru gitu ya. Santan kentalnya saya buat malam. Dan ini baru saya eksekusinya tuh pagi sekitar jam 8 gitu. Kalau udah mendidih baru kita masukkan santannya. Jadi kenapa kok tadi pisangnya tuh saya kukus terpisah, karena pertama supaya pada waktu kita kita buat per porsi itu supaya gampang. Kadang kalau misalnya buat sedikit nggak masalah ya, tapi kalau misalnya buat banyak itu agak ribet, apalagi kalau misalnya kita dapat pisangnya itu yang udah agak itu ya, udah agak mateng. Jadi biasanya itu bakal loncat di dalam sini. Jadi tipsnya itu kalau saya ya kembali lagi tuh ke selera. Itu bisa kita pisah. Jadi kuah kolaknya itu kita buat terpisah.
Tapi nanti pada waktu kita tuangkan masih dalam keadaan panas supaya aroma dari pisangnya itu tetap ngeblend dengan kuah itunya, kuah kolaknya. Jadi itu perlu diingat ya, kalau misalnya mau dicampurin nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dicampurin kita nggak usah kukus dulu, pisangnya nggak usah kukus di depan, jadi langsung dimasukkan di di larutan gulanya tadi. Cuman kalau misalnya kalian buatnya banyak itu, menurut saya ini lebih efektif sih, caranya seperti ini. Tapi dengan catatan kuah dari kolaknya itu pada waktu kita tuang ke dalam cupnya ini, cup tin wallnya ini harus masih dalam keadaan panas, jadi dia tetap kita nunggu jadi bau pisangnya tetap masih ada gitu ya. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan buat kalian yang baru aja gabung di sini jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.